Halo semuanya, kembali lagi di Bioskop Tetangga. Saya Alfa, senang bisa menjumpai kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasanya, saya akan membawakan sebuah alur cerita yang kali ini berasal dari Korea. Tapi sebelum ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan cerita-cerita film terbaru lainnya. Film ini menceritakan seorang gadis cantik nan glowing bernama Warim dan teman-temannya berhasil menyelamatkan sebuah keluarga kaya dari gangguan supranatural dengan memindahkan makam leluhur mereka. Namun mereka segera menyadari konsekuensi mengerikan yang harus dihadapi setelah menemukan bahwa ada sesuatu yang mengerikan terkubur di bawah makam tersebut. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk siapkan cemilan dan kencangkan ikat pinggang, dan mari saya temani untuk mengikuti ceritanya. Dikisahkan, Warim, seorang dukun perempuan asal Korea, sedang terbang ke Amerika bersama rekannya, Bong Jil. Mereka diundang oleh keluarga kaya raya asal Korea yang menetap di Amerika, Park Ji-young. Keluarga miliuner ini mengalami gangguan mistis yang mengancam keselamatan keluarganya, termasuk bayi Ji-young yang baru saja dilahirkan. Mereka tiba di rumah sakit, diantar oleh asisten keluarga Ji-young. Saat Bong Jim dan Hwarim memeriksa bayinya, dia menyadari bahwa gangguan itu juga menimpa anggota keluarga lainnya, ayah sang bayi maupun kakeknya. Mereka pun akhirnya diajak menuju ke rumah Ji-young. Saat mereka tiba, seketika itu pula ia merasa bahwa keluarga tersebut dinaungi hawa kegelapan. 정신병원에서 결국 자살하고 이게 눈을 감으면 확실한 건가요? 네. Setelah berbincang dengan Ji-young, Warim berkesimpulan bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh leluhur keluarga, di mana sang arwah merasa marah karena telah dimakamkan di sebuah tempat yang tak layak. Tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan, Ji-young berharap Warim dapat melenyapkan gangguan sang roh leluhur yang terus-menerus menyerang keluarganya. Warim pun menerima pekerjaan tersebut. Ia juga bermaksud untuk mengajak kenalan lamanya untuk ikut serta dalam pekerjaannya itu. Karena yang akan Warim lakukan adalah sebuah ritual pemindahan makam leluhur. Beralih ke Korea, Yong-gun, seorang pengurus jenazah, bersama Sang Deok, seorang ahli Feng Shui, sedang mengadakan ritual pemindahan makam sebuah keluarga. Mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa dengan prosesi pemindahan makam. Setibanya di Korea, Warim menemui mereka dan menyampaikan tujuannya. Warim menceritakan bahwa ada seorang keluarga kaya yang mampu membayar mahal jasa mereka. Yong-gun pun terlihat senang mendengarnya. Namun, rupanya Sang Deok adalah pribadi yang profesional dan teliti. Dia tak menerima pekerjaan dari sembarang orang. Ji-young terbang dari Amerika menuju Korea. Ia baru tiba untuk bertemu dengan Sang Deok. Dia berharap pemindahan makam segera dilakukan. Meski ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya, tapi sebagai ayah apapun akan ia lakukan demi keselamatan anaknya. Ji-young pun menambahkan bahwa prosesi tersebut sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintahan. Namun Sang Deok ingin melihat makam tersebut sebelum memutuskannya. Mereka pun pergi ke tempat di mana leluhur Ji-young dimakamkan.
Makam tersebut terletak di sebuah gunung terpencil yang letaknya tak jauh dari perbatasan Korea Selatan dan Utara. Warim mengungkapkan kepada Sang Deok bahwa baru kali ini ia melihat makam di puncak gunung dan terpencil. Korea Utara pun terlihat jelas dari gunung tersebut. Sang Deok merasa heran karena makam itu terlihat sangatlah sederhana. Ia juga merasa ada keganjilan dari makam ini. Dia mendapati nisan tersebut tanpa nama yang ada hanya tulisan deretan angka yang dia yakini adalah sebuah titik koordinat. Namun Jiung berdalih bahwa masa itu adalah masa maraknya perampokan makam sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana. Jiung pun mengatakan bahwa yang melakukan prosesi pemakamannya saat itu adalah seorang biksu bernama Gisune. 왜? 뭐가 이상한데요? Tanpa pikir panjang, Sang Deok pun menolak pekerjaan tersebut. 형님! 왜 말을 안 하는데? 그때가 제 아들 웃는 Malam harinya, Jiung dan Warim pun terus membujuk Sang Deok. 으로 지뢰를 파는 거하고 똑같은 거라니까. 배살구슬 해보죠. Warim mengancam akan mencari ahli Feng Shui lain dan bersikeras bahwa mereka harus menolong nyawa dari seorang bayi tak berdosa. Sang Deok pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. 일종의 속임 Keesokan harinya, prosesi penggalian makam pun dilakukan. Di sana nampak pula hadir Bibi Jiung. Untuk membantu prosesi, mereka mempekerjakan beberapa tukang gali yang bersiu babi. Warim membuka acara dengan ritual pembersihan untuk kelancaran proses pembongkaran makam. 33천 지하궁에 닦아 찾아오향지에. Saat itu juga ritual prosesi penggalian makam pun langsung dilakukan. Penggalian nampak berjalan lancar. Mereka sedikit terkagum dengan peti yang terdapat sebuah ukiran sebagai pertanda bahwa yang bersemayam di peti tersebut bukanlah orang sembarangan. Peti tersebut kemudian diangkut ke mobil untuk dipindahkan ke proses selanjutnya, yaitu kremasi. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Saat salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang berkepala menyerupai manusia. Penggali tersebut membunuh ular itu, dan saat itu juga cuaca sekitar berubah seketika. Mendung hitam bergulung-gulung dan hujan tiba-tiba turun. Kembali ke Sang Deok. Proses kremasi terpaksa ditunda, karena menurut kepercayaan, kremasi saat hujan membuat rohnya tidak bisa kembali ke alam baka. Mereka kemudian menitipkan peti tersebut ke rumah sakit terdekat. Yonggun berpesan pada petugas rumah sakit untuk tidak membuka peti jenazah ini. Tak lama Sang Deok datang, ia mengatakan pada Yonggun kalau dia mau pergi sebentar ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Sang Deok menemukan biara tua dan mampir ke tempat tersebut. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Biara tersebut ternyata ditempati oleh seorang biksu tua, yang kebetulan beliau mengetahui silsilah makam yang telah mereka gali. Biksu menceritakan bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang amat kaya raya. Pada masa itu, marak terjadi perampokan makam. Bahkan, peralatan peninggalan para perampok masih tersimpan dengan baik di gudang dalam biara tersebut. Sementara itu di rumah sakit, seorang petugas yang lurus tudung mencoba untuk membuka petinya. Namun tiba-tiba, sebuah entitas jahat yang tak lain adalah arwah kakek Jiung terbang dari dalam peti.
Warim dan Bonggil memergokinya, dan Warim jatuh tak sadarkan diri saat arwah tersebut melewatinya. 저기요! 선생님. Arwah tersebut kemudian pergi dan membunuh ayah dan istri Jiung di rumahnya. 정말 하기 싫은데. 뭔 일이냐 이게? Warim dan Bonggil melakukan ritual untuk memanggil arwah tersebut. 보라 26관 군을 Roh itu pun merasuki Bonggil. 내 새끼들. Nah, roh itu berkata seperti itu, teman-teman. Nggak ngerti, Bang. Okelah, kira-kira arwah tersebut mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan mengajak seluruh keturunannya bersamanya. Dia kemudian menghilang seketika. 예, 여보세요? Di sisi lain, Jiung menerima panggilan telepon dari Sang Dep yang memperingatkan untuk berhati-hati. 예. 무슨 일이시죠? 제가 거의 다 왔거든요. 금방 올라갈게요. Di saat yang sama, pintu hotel digedor oleh seseorang yang juga mengaku sebagai Sang Dep. 김 선생님, 지금 밖에 계시나요? 저기요, 선생님. 저게 지금 할아버지 관이 열려서 그래. Ditelepon Sang Dep memperingatkan Jiung untuk tidak membuka pintu itu sampai ia tiba ke sana dan menyuruh Jiung untuk membuka jendela. 상황이 급해서 빨리 일단 창가로 가서 창문을 여세요. Karena panik, Jiung menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. 문을 열라니까! Seketika itu pula, ia kerasukan. Di luar, Sang Dep yang dari tadi mengetuk pintu berhasil masuk kamar hotel dengan bantuan petugas di sana. Sang Dep menemukan Jiung yang sedang berdiri dan berlaga seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya. 저게 비행기와 대포 소리가 들리는가? 우길기 빛나는 햇살에 Jiung tiba-tiba meminum semua air yang ada di kulkas hingga habis. 누가 밤에 허리를 끊었다. Ia tiba-tiba berkata, rubah memotong pinggang harimau. Di hadapan Sang Dao, Jiung memutar leher sendiri hingga membuatnya tewas. Arwah tersebut kemudian mendatangi bayi Jiung di Amerika dan hendak menghabisinya. Sang Deok langsung menghubungi Bibi Jiung untuk mengizinkan kremasi segera dilakukan. Saat kremasi dilakukan, arwah itu pun lenyap dan si bayi berhasil diselamatkan. Dengan begitu, tugas Warim dan yang lainnya pun selesai. Keesokan harinya, Sang Deok mendatangi salah satu penggali yang menghubunginya. Ketika Sang Deok mendatanginya, pria tersebut dalam kondisi yang tidak baik sejak ia membunuh ular di lokasi galian. Pria tersebut pun memohon pada Sang Deok untuk mencari ular yang telah dibunuhnya di lokasi galian. Sang Deok kembali mendatangi lokasi tersebut. Dia terkejut saat menemukan ular tersebut yang memiliki kepala menyerupai manusia. Dan rupanya di sana juga masih terdapat peti mati. Sang Deok pun segera menghubungi Warim dan yang lainnya. 관 본 적 있어? Saat mereka tiba,
Mereka terkejut melihat Sang Deok menemukan sebuah peti dalam kondisi berdiri di dalam galian makam tersebut. Di mana peti tersebut diikat oleh kawat yang sangat kuat, seolah agar tak ada seorang pun yang dapat membukanya. 아니 일단 한번 꺼내서 보시죠. 뭘 꺼내. Sang Deok pun memutuskan untuk membawa peti tersebut ke biara untuk dikremasi keesokan harinya. Biksu pun menyambut kedatangannya. Bibi Jiong dikabari atas temuan tersebut. Si Bibi pun berterus terang tentang siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya saat masa pendudukan Jepang. Dan Biksu Gisune yang memakamkan leluhur Jiong bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan keturunan Jepang. 그 아이는 괜찮다고 연락받았습니다. Sang Deok memutuskan untuk bermalam di biara tersebut. 이거 귀한 거야 이거. Di tengah malam, Bonggil mengalami mimpi buruk dan terbangun. Dia kemudian berjalan-jalan di sekitar biara dan menemukan sebuah peternakan babi. Sekilas dia melihat sebuah sosok bertubuh tinggi besar sedang membantai babi-babi dan pemiliknya. Bonggil ketakutan dan membangunkan Warim. Mereka kemudian membuka gudang dan mendapati peti tersebut sudah hancur. 봉인 때문에 위를 들었어. Bonggil pun bermaksud untuk membangunkan Sang Deok meninggalkan Warim seorang diri. Tiba-tiba muncul sosok tinggi besar berpakaian samurai Jepang. Muncul di hadapan Warim sambil melemparkan kepala pemilik peternakan babi. Sang iblis hendak menghabisi Warim, namun Bonggil muncul dan mencoba menyelamatkannya. Iblis itu menusuk perut Bonggil dengan tangannya yang membuat Bonggil roboh. Dia kemudian mendekati Warim. Saat hendak menyerang, namun iblis itu melihat stupa biksu di belakang Warim. Dia kemudian merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jepang dan berubah menjadi bola api dan terbang kembali ke galian makam, tempat di mana ia bersemayam. Bonggil terluka parah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. 봉길이도 그렇고. 복분 내장. 근데 문제는 Sang Deok kembali ke gudang biara memeriksa barang peninggalan para perampok yang sempat disimpan. Dia menemukan sebuah buku yang berisi catatan dan foto para perampok. Sang Deok menyadari bahwa mereka bukanlah perampok, tetapi para patriot Korea. Mereka meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunnya menanam pasak besi yang diyakini dapat menyerap energi positif dari tanah Korea. Bahkan sampai saat ini, dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecah belahnya semenanjung Korea. 되겠지만 일단 의식이 Kembali ke rumah sakit, Bonggil masih tak sadarkan diri. Warim lalu meminta bantuan bibinya dan seorang dukun kecil yang siap membantunya. Mereka melakukan ritual untuk memanggil kembali arwah tersebut. Bonggil terhubung dengan sang iblis sebagai pertanda bahwa Bonggil berada dalam pengaruhnya.
神になられた我が遠野よ。 Kembali ke Sang Deok. Berdasarkan petunjuk dari catatan dan keyakinannya tentang keberadaan pasak besi, Sang Deok pun kembali ke galian dan mencoba untuk mencari keberadaan pasak besi tersebut. Namun, alih-alih menemukannya, ia malah menemukan iblis samurai tersebut bersemayam di makam tersebut. Sang Deok meyakini di dalam galian makam leluhur Jiong terdapat pasak besi di dalamnya, di mana Biksu Gisun memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jiong tepat di area batas antara Korea Selatan dan Utara. Dan inilah maksud perkataan Jiong saat ia berkata, rubah melukai pinggang harimau, karena harimau itu sendiri diibaratkan sebagai semenanjung Korea. Sementara ular yang ditemukan penggali adalah siluman ular yang menjadi segel arwah samurai Jepang. Ular melambangkan air, makam adalah elemen tanahnya. Sementara peti mati sebagai elemen kayu, api dan logam adalah samurai itu sendiri. Sehingga ketika sang ular mati, maka hilanglah keseimbangan 5 elemen dan terbukalah segel arwah yang menjaga roh samurai tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk menemukan pasak besi di lokasi galian makam tersebut. Menyadari mereka tidak mungkin melawan iblis itu, sehingga Warim memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya sementara. Sementara Sang Deok dan Yonggun mencari pasak besinya. 근처에만 가도 다 죽이는 게 잠깐 나오긴 할 수 있어요. Mereka kemudian menebar ikan untuk memancing sang iblis samurai. 언니, 오늘 봉길이 좀 봐줘. Sementara di rumah sakit, kakak Warim sedang menjaga Bongjil. Malam harinya, sang iblis pun bangkit dari persemayamannya, mengambil ikan dan memakannya. Dia terpancing menuju sebuah pohon pisar di mana Warim sudah menunggu untuk mengalihkan perhatiannya, dan Warim berpura-pura menjadi arwah penunggu pohon dan mengajaknya bicara. Sang Deok dan Yonggun segera mencari keberadaan pasak besi, namun mereka tak berhasil menemukannya. Sementara itu, iblis samurai akhirnya mengetahui kalau yang berbicara dengannya bukanlah penunggu pohon besar, melainkan Warim. Lalu Warim dibantu dan dilindungi oleh arwah neneknya, yang merupakan seorang dukun ternama di Korea. Di tengah perjalanan Warim bertemu dengan Yonggun, ia mengatakan kalau mereka belum berhasil menemukan pasak besi itu. Namun tiba-tiba, bola api melayang menuju tempat galian. Yonggun pun teringat kepada rekannya Sang Deok yang masih berusaha mencari pasak besi di tempat galian. Yonggun berusaha memperingatkan Sang Deok, namun terlambat. Tiba-tiba iblis itu sudah berada di hadapan Sang Deok. Dia pun melukai perut Sang Deok dengan begitu parah. Warim pun berupaya untuk menyelamatkan Sang Deok dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh sang iblis.
Sang Deok kemudian melihat sebuah kilasan masa lalu, di mana Biksu Gisunil telah menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad seorang jenderal samurai. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Menyadari bahwa sang iblis adalah pasak besi dengan elemen besi dan api, maka dengan keyakinannya sang Deok berupaya mengalahkan sang iblis dengan gagang sekop sebagai elemen kayu dan darah sebagai elemen airnya. 물에 젖은 나무다. 젖은 나무는 지다. Sang iblis pun berhasil dilenyapkan. Di rumah sakit, Wong Gil pun akhirnya tersadar. Yunggun dan Warim segera membawa sang Deok ke rumah sakit karena lukanya yang begitu parah. Namun akhirnya semua berhasil selamat. Sang Deok dengan haru merayakan pernikahan putrinya, sementara Warim dan yang lainnya menjalankan tugasnya seperti biasa. Dengan berakhirnya prosesi pernikahan putri sang Deok, maka berakhir pula tugas saya untuk membawakan alur ceritanya. 자, 다 같이 미소 한 번씩. Terima kasih yang sudah menonton dan menemani saya hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung bioskop tetanggamu ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.